Tiga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah dan taufik sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Kita dapat melaksanakan ketaatan kepadanya, dan kita dapat menahan hawa nafsu dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji pula bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita dua kenikmatan, yang mana dua kenikmatan ini seringkali manusia lalai akan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani magbunun fihi katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang seringkali manusia lalai akan keduanya, as-sihhatu wal faragh, kenikmatan, kesehatan, dan waktu luang. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Anak-anak sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas mengenai tahapan-tahapan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua periode. Periode yang pertama itu pada saat periode Mekkah. Periode Mekkah terjadi selama 13 tahun lamanya. Adapun yang kedua, periode Madinah, terbagi atau berjalan selama 10 tahun lamanya. Ya, adapun yang pertama, periode Mekkah, itu terbagi lagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara sirriyah, ya, secara rahasia. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun lamanya. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekkah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Dan yang terakhir, tahapan yang ketiga, tahapan dakwah di luar kota Mekkah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Baik, kita bahas tahapan yang pertama, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi atau bisa kita sebut secara sirriyah. Sebagaimana yang sudah diketahui, Mekkah merupakan sentral agama bangsa Arab, di mana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan juga penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab terdahulu. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan keras yang bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana
adalah tidak kaget karena tiba-tiba akan menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu yang menggusarkan mereka. Baik. Sangat lumrah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang-orang terdekat beliau, ya, mulai dari anggota keluarganya, kemudian sahabat-sahabat dekat beliau, ya. Beliau menyeru mereka kepada agama Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka juga mengenal Nabi Muhammad SAW secara baik pula, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau, karena mereka sama sekali tidak meragukan diri beliau, ya, dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam tarikh Islam, ya, mereka ini disebut dengan as-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Di antara mereka ada Khadijah binti Khuwailid, yang mana sudah kita ketahui Khadijah binti Khuwailid ini salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pembantu beliau yang bernama Zaid bin Harisah bin Syurahbil al-Qalbi, ya. Ini juga sudah masyhur di kalangan kita, ya. Dulunya Zaid ini merupakan tawanan, kemudian Khadijah membeli Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid bin Harisah dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada anak paman beliau bernama Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih sangat muda, ya, dan hidup dalam asuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sahabat qorib beliau, sahabat dekat beliau bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Baik, kita masuk ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Beliau sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam, ya. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam perdagangan, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersama dengan beliau dan yang mempercayai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dekat seruannya ada beberapa orang yang masuk Islam, di antaranya yaitu Utsman bin Affan, ya. Kemudian ada Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, kemudian bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah, ya. Kemudian ada kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam, di antaranya ada Bilal bin Rabbah, kemudian disusul oleh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Haris bin Fihr, ya. Kemudian ada Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian ada Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, kemudian bin Mazhun dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah. Kemudian ada Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib bin Al-Manab. Kemudian ada Sa'ad bin Zaid dan istrinya. Kemudian ada Khabbab bin Ar-Rad, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka ini juga disebut as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam, ya, yang mana semua dari mereka ini berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun apa yang selain disebutkan tadi nama-namanya perlu diteliti lagi.
Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Makkah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan, secara sembunyi-sembunyi, sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Taib, apakah dakwah saat ini harus secara sirriyah, harus secara sembunyi-sembunyi seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Syekh Abu Bakar Al-Jazair berkata, tidak ada dalil yang akurat yang bisa dijadikan pegangan oleh mereka yang melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, terutama di negara kaum muslimin. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama 3 tahun tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah ini, karena beliau dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu tidak mampu untuk memperdengarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan sholat, tetapi setelah barisan, ya, dakwah mereka kuat, maka akhirnya dakwah menjadi terang-terangan, ya. Konsekuensinya mereka berhadapan dengan siksaan, ya, mereka menghadapi intimidasi dari kaum kafir Quraisy, ya, sebagaimana yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, asal dari dakwah ini adalah terang-terangan. Adapun cara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi hanya dipakai apabila berhadapan dengan darurat yang kondisinya bisa dipahami oleh orang-orang yang sangat cerdas. Dakwah sembunyi-sembunyi adalah bentuk pengecualian dan bukan dasar utama. Taib, perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Di antaranya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua, pentingnya memilih sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, keberanian untuk berjuang demi kebenaran. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata maupun perbuatan, itu datangnya dari Ustadz pribadi dan dari syaitan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.